Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan baik jasmani atau rohaninya, dan masih diberikan kesempatan untuk senantiasa selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa selalu di sunnah hingga akhir kelak. Baik, untuk yang saya ini perwakilan dalam waktu mata kuliah Ilmu semester 2 kampus Bapak Ahmad Nurmizan akan mempresentasikan hasil uji kami dengan judul asal-usul bahasa. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri materinya. Yang pertama, definisi bahasa. Umum, bahasa dapat diartikan sebagai sarana informasi. Bahasa dimaknai sebagai sarana menyampaikan atau mengungkapkan sebuah pikiran, ide, gagasan, aspirasi, kreasi, atau seni kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa itu sendiri. Aristoteles mendefinisikan bahasa adalah alat untuk mengungkapkan sebuah pikiran dan perasaan manusia. Dengan kata lain, pikiran mempengaruhi bahasa. Karena pikiran, maka bahasa itu ada. Menurut Leonard Bloomfield, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang yang dipakai oleh masyarakat untuk bekerjasama dan berinteraksi. Secara itu, pakar dari Wilhelm von Humboldt, pakar linguistik dari Jerman pada abad ke-19, menyatakan bahasa merupakan suatu sistem gabungan dari bunyi sebagai bentuk luarnya dan pikir sebagai bentuk dalamnya. Menurut Krida Laksana pada tahun 1993 dan Depdikbud 1967 mendefinisikan bahwasanya bahasa adalah sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dari batasan bahasa di atas, ada 5 butir yang penting dari bahasa itu sendiri. Yang pertama, bahwasanya bahasa itu manusiawi atau human. Yang kedua, diajari, non-instinctive, sistem. Yang keempat, arbitrary, voluntary, product, dan simbol atau lambang simbolis. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nama saya Nela Erina, NPM 211020097. Fungsi dan bentuk bahasa. Yang pertama, sebagai pembantu. Yang kedua, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan secara kontroversial. Sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Yang kedua, bahasa sebagai perlambang. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Yang keempat, bahasa bersifat proporsional. Yang kelima, bahasa itu sistem bunyi. Yang keenam, bahasa bersifat arbitrer. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Yang ke-8 bersifat unik. Yang ke-9 bersifat universal. Yang 10 bahasa memiliki variasi. Dan yang terakhir yang ke-11 bahasa untuk mengidentifikasi sosial. Teori tradisional. Teori tradisional. Ada 2 teori tradisional yang menyatakan tentang kelahiran bahasa, yakni hipotesis monogenesis atau teologis poligenesis atau teori istilahi. Yang pertama, teori teologis. Teori ini muncul dan didasarkan kepada teks kitab suci yang diyakini telah banyak memberi informasi mengenai kehidupan masa lalu, yakni babak baru manusia sehingga planet bumi ini. Teori ini juga senantiasa disandarkan pada logika. Penyelidikan antropologi telah membuktikan bahwa kebudayaan primitif meyakini keterlibatan Tuhan. Bahasa merupakan pemberian dari Tuhan. Sementara itu, secara logis manusia membutuhkan bahasa sebagai bahan bersama dalam komunitas
Ibnu Al-Faris, ahli bahasa Arab, dan Roll, filsuf Prancis. Bahasa. Banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa manusia, dari yang tradisional dan mistis. Seperti bahasa. Banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa manusia, dari yang tradisional dan mistis. Seperti kelompok-kelompok primitif yang mengatakan bahwa bahasa adalah pemberi dewa-dewa, dan masih banyak lagi. Sebuah hipotesis yang mula-mula disokong oleh Darwin, yang menyatakan bahwa pada mulanya hanyalah pantomim mulut, di mana alat-alat ucap secara tidak sadar berusaha meniru isyarat-isyarat tangan. Ada beberapa teori yang bisa diterima oleh sarjana linguistik pada sekarang ini, tapi teori tersebut hingga sekarang bisa dibuktikan, dan memang hanya tidak mungkin dibuktikan karena tidak ada data-data yang tulis mengenai bagaimana timbulnya bahasa manusia. Di bawah ini ada beberapa teori dari satu barat dan Arab. Ketika Ibnu Faris menjelaskan mengenai asal-usul bahasa, dia mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendiriannya, bahwa manusia itu merupakan pilihan langsung dari Tuhan atau merupakan wahyu. Ayat yang ia kutip berbunyi, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orangnya. Ya, jika memang orang-orangnya benar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemakalah. Sebelumnya, nama saya Novia Susanti, NPM 2111020099. Selanjutnya, yang kedua ada teori istilahi. Teori ini lahir sebagai sanggahan dari teori sebelumnya, yaitu teori teologis atau nazariyah tauqifiyah. Menurut teori istilahi atau muwada'ah, bahasa pertama yang lahir dan diciptakan oleh manusia melalui proses tertentu sebagai pembuktian manusia yang berasal dari alam. Dari teori ini lahir beberapa teori yang menunjukkan pada proses lahirnya bahasa manusia yang merupakan bagian dari ciptaan manusia itu sendiri. Di antaranya ada beberapa teori. Yang pertama, teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yaitu The Theory of Moral Sentiment. Teori ini bertolak belakang dari anggapan bahwa bahasa manusia itu timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila mereka ingin menyatakan suatu objek, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, yaitu bunyi-bunyi yang selalu mengiringi usaha mereka untuk menyatakan objek itu. Ketika mereka melihat, maka akan mereka polakan oleh anggota kelompok dan akan dikenal dengan tanda untuk menyatakan hal-hal itu. Demikian pula terjadi kalau pengalaman mereka bertambah. Mereka akan berusaha untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman baru itu dengan bunyi-bunyi yang mereka dengar tadi itu. Selanjutnya yang kedua ada teori onomatopetik. Teori ini berasal dari imitasi bunyi atau gema. Teori ini banyak dikirim oleh para linguis modern seperti Jefferson dan ilmuwan bahasa modern lainnya. Teori ini juga sering disebut dengan teori bow-bow. Menurut teori ini, kata-kata atau bahasa pertama itu muncul berasal dari tiruan terhadap suara-suara alam seperti suara guntur, suara gemercik air, ombak samudra, lolongan anjing, kokokan ayam, dan suara alam lainnya. Ada juga seorang ahli bahasa Arab yaitu Ibnu Jini mengagumi teori ini sehingga dalam kitabnya dia menulis bab khusus tentang bab fi'il al-lafzi wa ashbah al-ma'ani. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa salah satu fenomena bahasa adalah lafaz yang merupakan penjelasan dari suara-suara alam. Ada juga ilmuwan yang bernama Wafi. Dia juga mengatakan bahwa teori ini merupakan teori yang paling mendekati kebenaran dan lebih logis dibanding teori lainnya, karena lebih sesuai dengan karakteristik, asal-usul, dan perkembangannya
berubahnya dari zaman ke zaman sesuai dengan karakteristik. Teori ini juga dapat memecahkan masalah yang selama ini kita hadapi mengenai awal munculnya bahasa manusia. Itu menurut Wafi. Yang selanjutnya, teori istilahi yang ketiga ada teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran intrinsif karena tekanan-tekanan batin, perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataannya. Nah, teori ini itu sering dijuluki dengan nama teori Oh. Yang keempat ada teori nativisti atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan atau dikemukakan oleh Max Muller, seorang linguis dari Jerman. Teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Nah, teori Muller ini disebut dengan teori Ding-Dong. Nah, kesimpulannya, ini bahasa tak kenal sekarang merupakan produk masyarakat di masa lampau yang dipelihara, dikembangkan, serta diwariskan secara temurun. Nah, bahasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakat dan budaya penuturnya. Mengenai bahasa itu lahir dan bagaimana awal kelahirannya merupakan persoalan keempat. Jadi asal mula bahasa tersebut ditentukan terpasti. Nah, yang taktis, potensi dan pentingnya bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia, bahasa menjadi satu. Indonesia adalah negara kepala dan Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan dari berbagai banyaknya bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Kedua, sarana mengungkapkan emosi. Ketika kita marah, ketika kita senang, dengan masalah dapat mengungkapkannya. Yang ketiga, sarana komunikasi untuk berkomunikasi antar sesama. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan berbahasa, kita dapat lebih mudah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu keempat, mudah untuk dan disampaikan dengan berbahasa. Yang kelima, sebagai alat kontrol sosial. Karena dengan adanya bahasa, kita mengerti yang mana itu merupakan norma, dapat mengatur dan meminimalisir kita. Selanjutnya, ada sisi bahasa. Jadi bahasa itu bersifat basis karena memiliki apa sebagai bahasa disusunan satu yang terbentuk unsur ataupun komponen saling berhubungan fungsionalnya. Yang kedua, sebagai pelambang. Yang ketiga, sifat makna. Yang keempat, bersifat konvensional. Dan yang kelima, bahasa sistem ini. Yang keempat, bersifat arbitrter. Yang ketujuh, bisa bersifat produktif. Yang kedelapan, bersifat unik. Yang kesembilan, bersifat universal. Yang ke-10 bersifat bahasa itu memiliki kiasi. Dan yang ke-11, bahasa memiliki kiasi kelompok sosial. Jadi itulah materi yang kami diskusikan. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, itu presentasi dari kami dalam makalah. Sudah saatnya saya membuka wakil rekan-rekan semua tugas. Saya akhiri